Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat Dawat Angsel, warahmatullahi kembali lagi kita dalam acara podcast Dawat Angsel atau biasa disingkat PDKT. PDKT. Bersama kita di sini sudah ada Kang Muji. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabar, wabarakatuh. sehat ya? Alhamdulillah Nah, sehat. Mantap. Kang Suji ini profesi sebagai dosen. Ya, alhamdulillah. Ini dosen S1 atau S2 Kang? S1. Oh, S1 masih ya? Iya, biasanya kalau ngajar S1 dia kitanya S2 atau S3 seperti itu. Oh gitu ya. Kalau dosen nih setahu saya berarti dulu sekolahnya ranking terus kemudian anak baik-baik kutu buku gitu ya Kang ya. Seharusnya idealnya seperti itu. Idealnya gitu ya. Seperti itu. Faktanya Nah, dari latar belakang saya, kalau idealnya kan seperti yang Kang Ardi bilang tadi, tapi ternyata ini tidak sesuai. waduh, ini menarik nih. Berarti persepsi yang kita lihat itu sebenarnya nggak seperti kenyataannya gitu kayaknya ya. Jadi dulu itu ya sebagaimana anak muda biasanya lah. Oh gitu. Anak biasa sukanya ya nongkrong, ya kan, main dan sebagainya. Tapi akhirnya tahun 2006 saya ke Jakarta dan dari Jakarta itulah kemudian hampir merubah cara pandang hidup saya. Dulu tuh tinggal di mana? Maksudnya dari kampung atau? Saya asli dari Semarang ya. Semarang, dia di sana ada Salatiga, ada kampung di sana. Awal mula saya pergi ke Jakarta merantau, saya kerja di bangunan. Wih, sempat jadi kuli bangunan juga ya? Sempat, alhamdulillah pernah merasakan hampir semua profesi saya rasakan ya, dari kerja bangunan, bahkan mohon maaf di jalan juga saya udah pernah alami. Berarti kisah hidupnya lumayan panjang juga nih Kang Suji nih ya, sebelum akhirnya menjadi dosen nih kan. Iya begitu, karena kalau kita sebagai manusia kita mau berpikir, merenung dan sebagainya, itu pasti nanti akan ketemu titik di mana apakah saya itu hidup tuh hanya ini gitu kan. Nah, kita mungkin mencoba-coba cari-cari informasi. Oh, ternyata kok kalau kita cuman begini aja kok kayak nggak hidup gitu loh. Nggak serasa hidup gitu kan. Serasa hidup, kurang tantangan nanti. Iya, kurang tantangan. Makanya kita harus mencoba terus, berusaha terus, dan akhirnya ya alhamdulillah. Jadi poin dari perjalanan Kang Suji ini sebelum menjadi sekarang dosen ya, dosen S1. Nah, kalau boleh tahu dosen itu mata pelajaran apa nih Kang Suji ini? Nah, latar belakang saya memang di teknik ya. Dulu teknik. di awal saya mau masuk kuliah atau mau sekolah itu karena saya nggak tahu ya, kita suka sama yang teknik karena saya pikir banyak orang punya kendaraan tapi dia tidak bisa untuk maintenance. Akhirnya kita ngambillah teknik. Ternyata di teknik itu, khususnya di teknik mesin itu nggak seperti itu, jadi lebih ke tinggi lagi, pembahasan lebih ke desain, penghitungan kekuatan dan sebagainya. Berarti kalau teknik tuh setahu saya berarti dulu SMA-nya STM kan? Iya, STM. Wah, berarti sering tawuran-tawuran juga gitu? Iya, namanya orang anak muda ya, tawuran, bolos dan sebagainya itu ya sering, orang tua tuh sering ngomong ke kita, "Nak, kamu sekolah yang benar, nanti buat kamu sendiri." Itu kalau kita belum jadi orang tua sulit Susah kita rasanya ya. ya. Tapi ketika kita udah dari orang tua, Baru maksudnya ya, bapak itu sadar. dulu seperti ini. Gitu. Berarti kan kalau anak-anak sekarang kan istilahnya kalau dibilangin tuh, bapak tahu apa sih gitu kan, paling gitu ya. Jadi banyak kan lebih tahu dia aja daripada orang tua gitu kan. Ya memang rata-rata seperti itu anak muda ketika diarahkan sama orang tua. Dan kita sebagai anak muda, mantan anak muda, itu pasti ketika dia masih kecil dibilangin begitu. Nah, sebenarnya ketika dia udah mulai beranjak dewasa, disitulah dia harus mulai berpikir. Dia pasti berpikir itu. Karena perubahan itu wajar ketika dia mulai yang tadinya dia masih anak-anak kemudian dewasa, dia berpikir. Bahkan lebih jauh daripada itu, dia harus berpikir, apa ya seperti ini hidup yang harus saya jalani itu seperti itu. Maka dari situ saya dulu ketika berpikir itu akhirnya termotivasi oleh diri sendiri ya, menjadi inspirasi. Oh, ini saya harus semangat belajar ya, saya harus bisa. Karena bisa itu
konsepnya sebenarnya kalau kita biasa jadi bisa gitu kan. Dan itu yang menjadi motivasi saya dulu ketika masih muda. Nah, titik tolaknya gitu loh ketika pergaulan kemudian di masa-masa itu. Nah, titik tolaknya ketika Kang Suji ini mau berubah, ingin menjadi sesuatu gitu, ingin menjadi orang sukses dan lain sebagainya, itu gimana tuh? Biar kita bisa sharing. Dari sebenarnya orang itu akan bersikap itu berdasarkan dari apa yang ada di isi kepala dia. Ya. Jadi intinya seperti ini. Jadi kita itu mau jadi apa, itu yang ada di pemahaman dia apa ya. Nah, waktu itu saya itu berpikir bahwa ini hidup itu apakah seperti ini kan enggak gitu kan. Oh, ternyata ini si A ini dia mempunyai pendidikan, dia punya ilmu, dia mencari maisah, mencari pendapatan itu juga enggak susah amat gitu kan. Nah, kemudian kita termotivasi tuh. Terlebih saya ketemu dengan teman-teman ya yang sepengajian ketika di Tangerang ini. Nah, mereka itu yang sangat berperan dalam hidup saya, merubah cara pandang saya dan merubah bagaimana saya itu menyikapi kehidupan ini gitu. Tapi gini, Suji, ya fenomena kita di era milenial ini kan kaum rebahan. Kan teman-teman anak-anak muda itu biasa disebut kaum rebahan gitu ya Kang ya. Nah, bagaimana bisa berubah dengan dengan siklus kehidupan yang hanya rebahan, kemudian main game. Nah, itu kayaknya sulit itu Kang, atau gimana? Mungkin ya memang sulit. Jadi kita ingin merubah seseorang itu ketika kita langsung kita instruksikan langsung kamu harus begini itu akan sangat sulit lah, kecuali mungkin orang itu sudah mempunyai kebiasaan yang memang bagus itu kan. Nah, caranya seperti apa? Maka yang harus rubah pertama kali adalah pemahaman dia. Dari pemahaman dia itulah kemudian akan berubah standar hidup dia. Oh, saya harus seperti ini gitu kan. Jadi mau jadi apa gitu. Iya, kalau dia mau pengen punya cita-cita sebagai insinyur misalkan, ya dia harus mulai memilih dalam kehidupan dia itu hal-hal yang terkait dengan insinyur dia harus gelutin seperti itu. Jadi pola kehidupan, maksudnya cara bergaul, kemudian terkait dengan kalau di zaman sekarang kan kayak sosmed itu banyak tren-tren yang mereka ikuti itu berpengaruh mungkin ya Kang. Ya berpengaruh, lingkungan itu sangat berpengaruh sekali gitu kan. Bagaimana mungkin kita ingin berubah baik, kita dalam kondisi yang buruk. Ya seperti orang masuk mall aja lah. Orang masuk mall kan nggak mungkin ya kita itu ngeludah sembarangan kan. Ya pasti kan melihat kondisinya, oh ini tuh suasananya seperti ini, nggak mungkin dong saya ngeludah sembarangan kan seperti itu. Nah itu juga menjadi bagian yang tidak boleh dilepaskan juga gitu kan. Tetapi bagi anak muda seharusnya ketika dia ingin berubah, pertama yang harus dia rubah adalah cara pandang dia dengan kehidupan ini seperti apa. Karena itu yang akan mendorong dia untuk semangat tanpa lelah untuk mengejar cita-cita. Nah, terutama yang masih dalam kubangan maksiat tuh. Nah, dia kalau masih tetap di pergaulan itu, saya kira ya sulit untuk berubah seperti itu. Tapi cara pandang itu kan, ya balik lagi ke tadi. Informasi itu kan kita tanpa batas nih Kang. Jadi yang mana yang baik, yang mana yang buruk itu ketika kita sebagai anak muda itu kan belum bisa memilah dan memilih nih. Iya. Akhirnya ditelan aja mentah-mentah gitu ya. Dan itu nanti bakal mempengaruhi dari sikap, perilaku gitu. Nah, itu seharusnya kita tuh gimana tadi? Nah, jadi kalau untuk sosmed ya, teknologi yang ada sekarang itu bukan kemudian ini sesuatu yang dilarang, bukan. Justru lah sebagai ini adalah sebuah anugerah ya. Sebuah anugerah supaya kita bisa memanfaatkan. Bayangkan dulu seperti dulu itu kalau kita mau belajar gitar, kita harus ketemu sama orang langsung ya. Sekarang nggak perlu. Dan dunia informasi semakin luas. Iya, kita mau belajar ini, kita tidak perlu mengenyam pendidikan, kita bisa. Itu. Bisa itu sekarang itu di dunia informasi luar biasa. Itu sebuah anugerah juga ya Kang buat kita ya. Iya, cuman disinilah kemudian perlu adanya, sebenarnya sih sederhana ya. Kalau seandainya seseorang itu sudah punya semacam filter, dia akan bisa melihat, oh ini dalam hal untuk bersosmed dia menggunakan hal-hal yang positif ya, atau mungkin buat share-share tentang keilmuan atau tentang share-share motivasi kebaikan, bukan yang lain. Nah, kalau seandainya sosmed ini kemudian tidak ada filter di dirinya dia ya susah, repot.
Yang ada malah sosmed itu mentuning atau menyeting umat manusia ini kemudian ke dalam yang kaum rebahan tadi. Jadi Kang, caranya untuk kemudian kita bisa jadi gini, maksudnya ketika kita dapat info yang baik itu kan kita tentunya ketika ingin info itu dapat merubah kita, kita berarti harus stay di situ terus gitu kan, atau tidak terpengaruh dengan yang lainnya gitu. Nah, dulu Kang Suci ini ketika mendapatkan titik tolak berbalik ingin menjadi manusia yang baik gitu. Nah, itu caranya agar istiqomah gitu gimana itu, Kang? Jadi kalau memang orang itu, saya kira orang jahat pun tidak punya orang jahat dia tidak punya masa depan yang lebih bagus. Dan orang baik juga tidak mungkin dia tidak punya latar belakang yang buruk. Nah, yang penting adalah ketika kita itu merasa bahwa ini sesuatu yang benar, maka itu ya harus kita pertahankan. Makanya sebenarnya wajar saja ketika orang itu tetap dalam posisi yang tidak mau berubah, karena di pemikiran dia kondisi yang dia alami itu kondisi yang ideal, padahal sebenarnya nggak ideal seperti itu. Itu yang harus dipahami dulu, bahwa saya ini salah nih gitu. Itu kalau orang itu udah menyadar bahwa dia itu tidak dalam kondisi yang ideal, maka dia ada peluang untuk berubah itu gitu kan. Jadi kita harus tahu diri kita itu posisinya di mana dulu nih ya. Ya, kalau dulu saya masa lalu seperti ini ya. Kemudian sambil menggali ilmu sains, kemudian kita menggali ilmu agama, baru kita berpikir memahami tentang kebenaran itu kan, hakikat kebenaran itu kan. Itu hal yang sederhana sebenarnya, tapi dengan adanya pemahaman itulah kemudian mendobrak kebiasaan kita untuk belajar tanpa lelah. Seperti itu. Jadi ada dorongan tersendiri ketika kita tahu posisi kita di mana dan kita harus berubah gitu kan. Iya, harus sadar dulu ketika dia bahwa dia nggak ideal ini. Kemudian yang tidak kalah penting juga, jadi iman ini kemudian yang bisa mendorong orang itu berbuat yang tanpa batas. Misalkan seperti ini. Ada sebagian anak muda yang sekarang ya itu hampir semua kan kaum rebahan, tapi ada sebagian anak muda yang ketika dia memiliki iman yang kuat, girohnya, semangatnya luar biasa, ya cita-citanya hanya kebaikan dan kebaikan, dakwah dan dakwah. Ada yang seperti itu ya. Jadi maksudnya bagus gitu anak muda sekarang tuh pelampiaskan lah, atau gimana bahasanya ya, untuk tetap on the track itu mereka harus mencari teman-teman yang memang sesuai sama tujuan dia juga gitu. Gitu. Satu pemikiran dan satu pemahaman. Iya, karena orang itu awal daripada orang itu berbuat itu kan manifestasi dari pemahaman sebenarnya, dari pemahaman. Nah, dulu saya itu memahami tentang hakikat kebenaran itu ya, awal-awal saya kemudian saya mau berubah itu dari mana sih saya ini ada gitu kan. Nah, kemudian keadaan seperti ini, apakah saya itu diciptakan untuk yang seperti ini loh gitu kan. Dan yang tidak kalah penting, visi kita ke depan tuh mau kemana itu kan. Nah, ketika ngobrol sama Babe ya, bapak saya yang sekarang udah almarhum, saya bilang, Pak, saya mau ambil kuliah. Itu Babe kayak tidak percaya gitu kan. Wah, ngambil kuliah emang gini-gini. Insya Allah Pak, kalau saya sudah ambil keputusan, saya akan bersemangat, insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin selama saya itu bisa, seperti itu. Dan itu di luar biasa ya, dia pas datang itu tinggal wisuda doang, dia enggak ini, alhamdulillah lah, itu tahadus minikmah ya. Ini tahadus minikmah, ternyata semua orang itu mempunyai peluang yang sama, bisa berubah ya, kemudian cita-cita juga bisa diraih, tergantung daripada effortnya dia gitu kan, apakah dia mau kejar apa enggak. Berarti buat teman-teman sekalian nih, anak-anak muda atau kaum rebahan gitu ya, tentukan dulu posisi kita di mana. Kita harus tahu dulu posisi kita di mana. Setelah itu baru kita bisa untuk meniti jalan menuju perubahan gitu ya Kang ya. Iya. Tapi masalahnya gini Kang, ketika kita sudah mulai meniti jalan perubahan nih Kang, pasti ada aja deh teman-teman, so alim lu, gitu kan, pasti. Lu
gaya-gayaan aja gitu kan. Itu kan So bener loh gitu. Itu kan tugasnya ustadz itu gitu. Nah iya, ngapain sih lu kayak gitu, masih muda santai aja kali gitu kan. Nah itu pasti tuh orang-orang yang kemudian tekadnya belum kuat itu pasti bisa aja mereka berbalik gitu kan. Nah itu cara menyikapi itu gimana kan? Ya memang itu wajar ya, wajar kalau seandainya ada orang yang bicara seperti itu, karena memang apa yang dia sampaikan itu apa yang ada di kepala dia. Iya. Dan kita juga tidak menyalahkan, karena pemahaman inilah yang kemudian mendorong orang itu berbuat sesuatu. Nah kalau seandainya ada yang bilang begitu, ya wajar, karena memang pemahaman seperti itu. Kalau saya mohon maaf bahwa bagian dari dakwah itu adalah kewajiban, ya kewajiban. Apakah orang itu mau berubah atau tidak, silahkan, itu bukan urusan kita. Yang penting kita menyampaikan konsep Islam itu, menyampaikan, sampaikan walau satu ayat, meskipun kita ya mohon maaf terbata-bata. Dulu itu saya waktu dari kampung ke sini tuh baca Quran itu belum bisa ya, tapi dengan adanya kemauan kita belajar bahasa Arab dan sebagainya, insya Allah lama-lama juga bisa. Dan itu yang harus kita rubah di pemikiran dia itu, bahwa dakwah ini tidak hanya urusan para ulama gitu kan. Sebagai kaum muslimin, kita yang bangun di pagi hari, barang siapa bangun di pagi hari tidak memikirkan urusan kaum muslimin, kata Kanjeng Nabi, laisa minni, bukan umatku gitu kan. Itu kan sebagai motivasi kita juga supaya oh iya, masalah nanti ada orang yang ngomong begini begitu wajar, itu sebuah rintangan yang datang, itu wajar. Jadi kalau ada kayak gitu lewatin aja lah ya. Ya dibikin enjoy aja, dibikin enjoy. Saya itu dulu ketika saya lagi belajar itu, ketika di ledek, saya kan dulu pakai motor jadul kan, pakai motor jadul. Ketika di kelas, ada nggak sekarang yang mahasiswa yang masih pakai motor jadul? Ada, pada nunjuk ke saya semua kan, pada ketawa kan, waduh ya. Saya itu buat motivasi buat saya, bahkan saya dulu pernah di suatu titik itu saya mau mencari tambahan ya, tambahan penghasilan. Kemudian saya sampai keliling-keliling kampung-kampung itu, ketemu temen di ledek itu biasa gitu kan, nggak jadi masalah. Itu malah justru memacu saya untuk semangat belajar lagi gitu kan. Nanti lihat nih kalau udah sukses nih. Nah ketika saya punya anak buah 3, dia mau bagus, itu nggak perlu ya pujian. Itu kan istilahnya kalau kita haus akan ujian mah hidup kita repot gitu. Repot lah, dikit-dikit pengennya dipuji. Jangan-jangan tersolat minta ini lagi, voucher belanja lagi kan gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau peran orang tua Kang Suji dulu gimana? Maksudnya ada andil dalam perubahan itu? Nah, orang tua ini kan tergantung daripada latar pendidikan orang tua. Ya, saya juga memaklumi beliau-beliau kemudian memberikan pendidikan yang seperti ini itu wajar saja, karena memang pemahaman beliau lah kemudian yang mengantarkan kemudian di masalah ekonomi juga seperti itu. Nah giliran sekarang ini kita jadi orang tua. Saya ngomong-ngomong, saya udah punya putra juga ya. Putra saya 4G ya kan. 4 saya putranya. Baru 4 ya kan. Ngikutin sinyal. Kalau sinyalnya 5G, kita mau nggak mau kita harus ngikutin kan. Ya. Saya putranya 4 ya, karena kita paham tentang pentingnya sebuah ilmu pendidikan ya, kita berikan yang terbaik buat dia. Karena pemberian orang tua yang terbaik itu ya ilmu buat dia, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang agama. Inilah kemudian yang berharapnya nanti ketika kita sudah tidak ada, ini menjadi tabungan investasi buat kita. Berarti kebanggaan apa yang dirasakan sama Kang Suji ini ketika sudah di posisi sekarang, kemudian melihat orang tua kita gitu? Ya sebenarnya sih kalau bangga nggak bangga kan orang lain yang menilai ya. Kalau kita kan cuman bisa memberikan yang terbaik ya, semampu kita. Dan itulah yang kemudian kita perlu masukan dari orang tua. Pak, kalau di kampung tuh mbok, Pak, itu bagaimana penilaian Bapak tentang saya. Nah inilah kemudian yang menjadi semacam kita introspeksi ya, oh ternyata saya kurang dan sebagainya, itu yang seperti itu. Dan sekarang kan posisi orang tua sudah nggak ada, jadi apa sih yang kita bisa berikan ke orang tua, hadiah terbaik buat dia, yaitu ya doa-doa yang kita bisa lantunkan setiap sholat,
kemudian kita menjadikan ilmu yang bermanfaat. Ya mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kepada bapak dan ibu yang sudah melahirkan saya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ekonomi juga kurang mencukupi, kemudian kita juga doa pun kita tidak bisa, itu sayang banget. Sayang bener. Jadi kalau anak muda sekarang memang seharusnya dia ayolah gitu kan ngaji gitu. Itu penting kalau menurut saya penting. Karena versi yang saya pahami ya, kamu mau jadi apa kalau nggak ngaji? Ya. Kamu mau jadi apa? Kamu jadi, kalau saya itu nimang-nimang anak saya itu ya jadilah orang bener gitu kan. Kalau pinter tuh belum tentu bener gitu kan. Karena ketika orang bener kita mau jadi punya posisi seperti apa, insya Allah itu tidak terlalu menjadi semacam beban buat dia, justru menjadi kenikmatan. Kita kita bisa pakai buat infak, kita sampaikan ilmu kepada orang lain. Dan pahalanya pun bakal ngalir ke orang tua. Ngalir terus, insya Allah. Jadi ya versi kita sebagai orang tua, harapan kita ya dengan kita memberikan ilmu kepada orang-orang itu akan berbalik kepada kita, dan tentu nanti insya Allah itu anak-anak kita juga akan mendapatkan hal yang sama gitu kan. Manfaat daripada ilmu yang kita sampaikan ke orang. Tapi gini Kang, kalau di zaman sekarang kayaknya ngaji tuh nggak keren gitu ya. Nah, yang keren tuh apa ya? Ikut K-pop mungkin. Ikut komunitas ya. Komunitas gitu. Dan lagi-lagi perspektif atau persepsi orang sekarang tuh. Ini kan ada yang pengajian radikal, nah itu ada yang pengajian inilah, itulah. Sebetulnya kemana sih kita nih sebagai anak muda nih, ketika kita ingin berubah menjadi lebih baik, pengen ngaji, itu kemana kita mau ngajinya gitu? Nah sebenarnya kan kalau saya boleh menyarankan, kalau di kampung dulu saya itu berpikir Islam itu isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Sudah itu udah beres udah Islam bener, apalagi tambah-tambah dengan tahlilan, yasinan, ataupun saum, puasa dan sebagainya itu tambah jos lagi itu. Ternyata kalau yang kita lihat bahwa apa yang kita yakini ini adalah sebuah din, sebuah ideologi ya itu ternyata ngaji itu perlu tidak hanya masalah ibadah mahdoh saja. Saya kira hal-hal yang banyak juga kita perlu. Bagaimana Islam itu sempurna mengatur kehidupan kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Inilah kemudian yang harus kita miliki. Sakofa ini jangan sampai, mohon maaf, hari ini kalau anak muda ada yang belum bisa baca Quran, ada yang belum bisa toharoh, na'udzubillah min dzalik. Jadi dari dasar dulu mungkin harus kita pelajari. Seperti itu. Jadi akidah ini harus ditanamkan dari kecil gitu kan, dari kecil, dari dia sebelum prabalik ya. Nah akidah ini sebenarnya bisa didapat sih sebenarnya. Kan apa sih potensi yang Allah berikan kepada kita, yaitu akal gitu kan. Akal inilah kemudian digunakan untuk memahami hakikat kebenaran. Kalau saya dulu kan belajar hakikat kebenaran itu apa ya kan, benar itu ya pernyataan sesuai dengan kenyataan gitu kan. Nah apakah Tuhan itu ada ya, apakah surga itu ada, itu kan pernyataan harus kita buktikan ya kan, kita buktikan. Jadi kalau seandainya orang itu mampu membuktikan itu, ya insya Allah dalam hidupnya dia ada kontrol, itu ada filter itu kan. Nah kalau anak muda yang tidak menggunakan potensi yang Allah berikan, ya nanti jatuhnya dia ya tadi seperti kaum rebahan, dia tidak termotivasi untuk hidup. Jangankan untuk meraih cita-cita, untuk hidup aja dia ogah-ogahan gitu kan. Bahaya. Saya juga ngelihatnya seperti itu gitu kan. Galau terus gitu, nggak punya semangat gitu. Nggak ada semangatnya gitu kan. Bangun tidur loyo gitu kan. Jangankan mau belajar buku ya, mau mencari ilmu yang baru, dia kurang semangat. Seperti itu. Jadi saran saya sih ya ngaji ya yang seluruhan tadi, dengan dibenarkan akidah. Makanya teman-teman channel dakwah Tangsel ya, ini bagus ya, bisa menjadi inspirasi anak muda ya, biar mereka itu tidak menjadi kaum rebahan, tapi menjadi anak muda yang dinaungin
mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, itu anak muda yang selalu terpautnya dengan masjid. Maksudnya apa? Yaitu dia selalu berpikir ke akhirat gitu. Ya, jadi sebetulnya kalau ingin berubah tuh kita belajar dari basic dulu ya, atau dari pondasi kita itu akidah itu ya. Iya, akidah. Iman itu apa sih? Sebenarnya kan iman itu kan memahami hakikat kebenaran sebenarnya. Jadi hakikat kebenaran. Ketika akidah kita udah mantap, sudah kuat gitu ya Kang ya. Jadi kita bisa kesananya tuh ada basic gitu ya, udah ada pondasi gitu Kang. Kalau tadi saya sampaikan benar itu kan pernyataan sesuai dengan kenyataan kan. Itu yang harus kita urai bagaimana mana pernyataan siapa yang harus kita ikuti. Kalau dalam Islam kan ada konsep hakum mirabbika itu kan. Jadi kebenaran itu datangnya dari Tuhan kalian, Tuhan Anda. Ya kita ikutin itu gitu kan. Nah, kemudian kalau iman itu kan sebenarnya pembuktian tadi gitu kan, tentang bagaimana sih Allah itu ada nggak sih, kita buktikan gitu kan. Kalau saya dulu kan diajari sama guru-guru seperti itu. Monas ada, ya kan. Yakin ada yang menciptakan. Yakin. Habis berapa sak semen pembuatannya, berapa hari? Bingung juga. Mana yang ada? Allah itu seperti itu. Kalau ciptaannya ada, kemudian pasti penciptanya ada. Kalau masalah nanti wujudnya seperti apa, ya itu memang belum kita nggak bisa jangkau ke situ gitu. Nggak bisa jangkau situ. Nah, inilah kemudian yang harus dibenahi anak muda, jangan sampai dia terlena dengan keadaan ya, dia lebih banyak main game, lebih banyak main Facebook, karena masa depan ini menuntut kita untuk berjuang dan berjuang ya. Karena orang itu kalau dulu kan kita belum nikah itu bisa, kita belum kerja, bisa nggak kita kerja kan gitu kan. Kita udah kerja, dapat nggak saya pasangan hidup, udah punya pasangan hidup, punya anak apa enggak? Udah punya anak, bisa nggak kita nyekolahin dia? Kan tantangan terus itu. Makanya kita harus sikapi dengan gigih, dengan semangat tanpa lelah untuk mengejar cita-cita dan harapan ke depan seperti itu. Gimana Kang Rudi? Jadi ini menarik ini ya. Apa namanya, inspiratif banget nih Kang Suji sebagai dosen teknik ini. Nah, Kang, kita lihat terakhir-akhir ini kan ada beberapa pemuda nih. Kita ke ini deh, ke realita sekarang. Yang di Laskar FPI itu kan anak-anak muda tuh kan, yang kemarin tewas 6 orang itu. Nah, sebetulnya anak muda tuh memang apa namanya ya, harus ke situ arahnya gitu. Untuk ikut sebuah organisasi tuh ke apa namanya, urgensitasnya tuh gimana Kang? Jadi memang ada beberapa hal yang tidak kita dapat di dunia akademik ya. Tidak kita dapat di dunia akademik, memang kita dapatnya itu di dunia organisasi. Seperti leadership ya, belajar kepemimpinan, kemudian ilmu komunikasi. Itu kan di akademik kan ya, mohon maaf ya, minim gitu kan, minim. Apalagi ilmu agama. Ilmu agama itu jauh daripada harapan. Di S1 tuh cuma 2 SKS tahu saya kan gitu. Nah, inilah kemudian yang harus kita pahami. Memang masuk ke sebuah organisasi, sebuah jamaah itu adalah kita berharap untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang di luar akademik. Itu saya kira perlu juga. Tetapi untuk tadi ya, anak muda bagaimana masuk ke dalam sebuah jamaah dakwah itu ya tidak aneh sebenarnya. Kalau kita lihat sejarah Islam, bagaimana Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, hampir mereka semuanya itu adalah anak muda. Orang tuanya itu sedikit lah, anak muda memang. Jadi yang sudah Ali bin Abu Thalib itu kan masih muda, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya itu kan. Ya wajar saja, nggak apa-apa. Cuman harus disampaikan juga bahwa kita juga harus melihat manhaj bagaimana Rasulullah menyampaikan dakwah di Mekah. Bahwa Rasulullah SAW ketika menyampaikan dakwah di Mekah, kita juga harus paham konsep bahwa dakwah ini lama, dia tidak dengan kekerasan. Itu ya harus kita pahami sebagai anak muda, jangan sampai nanti saking semangatnya gitu saking semangatnya dia dikasih motivasi sedikit-sedikit, kemudian juga dia langsung melakukan hal-hal yang di luar hukum di Indonesia. Iya, itu kita harus pahami juga. Memang boleh, silahkan masuk itu karena bagian dari sebuah kewajiban. Jadi intinya
masuk organisasi itu baik gitu ya? Ya baik, karena memang dari hukum asalnya masuk organisasi itu kan fardu kifayah kalau nggak salah itu. Dia fardu ain. Fardu ain itu memang kita harus masuk ke dalam sebuah organisasi yang menyeru kepada al-khair. Al-khair di situ adalah Islam atau gitu kan. Kebaikan. Itu kan sebuah hal-hal yang menarik sebenarnya, yang positif itu. Dan itu juga dapat menjaga keistiqomahan kita gitu. Iya. Jadi ada yang mengingatkan Ada kita. yang mengingatkan. Gitu. Ya kayak kita orang sholat aja. Kalau sholat itu kalau misalkan sendiri kan kita bisa egois ya, tapi dengan kita masuk ke jamaah kita mau nggak mau kan ngikutin aturan imam ya dan sebagainya. Jadi jangan takut ya dengan jangan takut. Organisasi jangan takut. Kalau misalkan komunitas. Ada pernyataan-pernyataan yang kemudian menganggap ini radikal dan sebagainya, kita lihat aja fakta. Kita punya media informasi yang luas ya. Bener nggak sih orang-orang yang dianggap radikal itu benar-benar radikal? Makanya perlu disitulah kemudian komunikasi dua arah. Tidak bisa kita membenarkan dari satu pihak. Makanya adanya hukum itu seperti itu. Ada pihak yang mana nih yang benar di antara keduanya. Kalau dia mengklaim bahwa dia begini tanpa ada penilaian dari orang lain, berarti ya apa namanya, kan seperti itu. Makanya perlu ada diskusi, komunikasi dan sebagainya. Oke, Kang Suji, terakhir nih saya mau tanya. Gimana? Sebagai dosen saya juga penasaran juga nih. Gimana kalau dengan skema belajar online sekarang nih, itu membuat lebih mudah atau lebih ribet gitu? Nah, itu ada dua perspektif ya. Kalau perspektif orang males, ya mohon maaf nih. Mungkin saya nggak enak nih belajar online. Pusing gitu kan, bebanin tugas terus dan sebagainya. Itu versi orang yang tidak bisa nerima dengan perubahan, bahwa ini adalah sebuah perubahan. Nah, kalau seandainya kita dari perspektif positif, kita ambil positifnya. Sebenarnya kembali ke kita, mau kita kuliah di kampus yang terkenal pun, kalau memang kita itu orangnya begitu-begitu aja, ya wes podo wae kan gitu orang Jawa kan. Nah, kalau kembali kita, kalau kita itu kan zaman sekarang itu kan zaman informasi ya. Ketika ada sebuah institusi udah mengambil kebijakan online, kemudian si dosen itu memberikan materi-materi yang harus dicari, ya itu tergantung daripada si mahasiswa, kembali lagi kepada diri kita ya. Kalau memang kita nggak mau menerima perubahan, ya akhirnya ya dianggapnya sebuah beban. Tapi kalau seandainya ini adalah sebuah kenikmatan, sebuah anugerah juga, bagaimana tidak ya, ketika dia bisa pulang kampung, dia tidak bisa tetap kuliah, kan sebuah anugerah kan. Iya nggak? Iya, coba kalau dia harus hadir di tatap muka, kan repot juga kan. Itu kan tergantung perspektif masing-masing sih. Jadi masih lama nih kira-kira online ini? Online itu kan dari kebijakan kampus ya, dan kebijakan pemerintah bahwa pandemi ini kira-kira efeknya kemana gitu. Kalau misalkan ternyata dengan adanya interaksi antara kegiatan belajar mengajar ini membuat penderitanya itu, korbannya itu semakin banyak, ya pasti tidak akan offline itu. Iya, sampai kondisinya udah kondusif ya kan. Jadi semangat nih buat teman-teman yang belajar online nih sama Pak dosen. Iya, bisa aja. Biasa aja, yang penting mah kembali lagi kepada masing-masing, bahwa manusia tidak pernah melakukan maksiat. Semua pasti pernah melakukan salah, maksiat. Cuman juga tidak ada manusia yang tidak punya masa depan. Siapapun kita ya, latar belakangnya seperti apa, kalau kita itu mencoba untuk mendekatkan diri, merenung, berpikir, maka kita akan menemukan satu hal yang istimewa, yaitu kita itu hadir di dunia ini untuk beribadah. Nah, beribadah inilah kemudian ada kewajiban-kewajiban yang memang harus kita jalankan. Ada hak, ada kewajiban ya. Haknya nanti ketika kita melakukan kewajiban, kita dapat pahala di sisinya ya. Dan cita-cita itu bisa kok diraih. Kalau saya punya prinsip, yang penting mau dulu ya. Siapapun ketika dia punya kemauan, insya Allah ketika mau, barulah dia biasa. Karena kemauan itu ada, lama-lama akan menjadi habit ya, biasa, dan lama-lama juga menjadi sebuah kebiasaan atau skill ya, kebiasaan dia gitu. Tadinya kan nggak bisa, tapi kemauan itu, ketika kemauan itu besar, insya Allah itu nggak ada sulit.
Kang Adi juga bisa kok jadi dosen, tinggal memilih aja. Kan itu kan pilihan. Iya, Kalau gini, iya. kalau saya tuh kalau ada ustadz yang ngomong itu, keadaan kita sekarang itu adalah hasil akumulasi pilihan kita di masa lalu. Masa lalu. Iya. Bagaimana dengan keadaan kita yang akan datang, itu hasil pilihan-pilihan kita yang kita pilih saat ini gitu kan. Itulah yang kemudian kita menentukan masa depan itu ya, kita memilih hal-hal yang tadi positif dari sekarang, dari hal yang kecil. Insya Allah nggak ada yang susah sekarang. Mau belajar apa ada di dunia Iya, tinggal buka komplit. Google ya kan. Mbah Google kalau Mbah gitu Google. ada semua, sama Mbah YouTube. Oke, Kang Suji, terima kasih udah sempat hadir sharing sama kita di sini. di Ya, studio terima kasih podcast. juga Kang Adi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Ya, mudah. Oke, sahabat Dawat Tangsel, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.